Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Sagita dari kelompok 2 Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Di sini saya sebagai pembawa materi pertama akan menjelaskan tentang landasan etika untuk ekonomi lingkungan. Ekonomi dan lingkungan bukanlah dua dimensi yang saling berhubungan secara mutualitas yang tidak harus dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam landasan etika untuk ekonomi Islam ini ada dua, yaitu yang pertama, filosofi moral naturalis, yang menjadi ukuran kriteria baik buruknya perbuatan manusia menurut aliran ini ialah perbuatan yang sesuai dengan fitrah naluri manusia itu sendiri, baik fitrah lahir maupun batin. Aliran ini menganggap bahwa kebahagiaan menjadi tujuan bagi setiap manusia didapat dengan cara memenuhi panggilan natur atau kejadian manusia itu sendiri. Itulah sebabnya aliran itu disebut aliran naturalisme. Alam memiliki fungsi sebagai penopang kehidupan. Untuk itu, lingkungan patut dihargai dan diperlakukan dengan cara yang baik. Pemeliharaan alam bukan hanya demi manusia, tetapi demi alam itu sendiri. Karena alam disadari sebagai penopang kehidupan manusia dan seluruh ciptaan. Untuk itu, manusia dipanggil untuk memelihara alam demi kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu filosofi moral human. Pendekatan terhadap lingkungan yang menekan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia. Filosofi ini memiliki pandangan bahwa alam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang menjadi prinsipnya adalah kegunaan atau manfaat, utilitarisme dari suatu perbuatan. Jadi, baik buruknya suatu perbuatan dinilai atas dasar besar kecilnya manfaat yang ditimbulkan bagi manusia. Sebagai akibat dari utilitarisme, maka segala tingkah laku manusia selalu diarahkan kepada pekerjaan yang membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya. Tujuan utilitarisme ialah mencari kesempurnaan hidup sebanyak mungkin, baik dari segi quality maupun segi quantity. Jadi, tujuannya adalah kebahagiaan untuk orang banyak. Pengorbanan misalnya dipandang baik jika mendatangkan manfaat. Lain daripada itu hanyalah pengorbanan sia-sia. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh... Perkenalkan, nama saya Yakob Pencara dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan. Etika lingkungan memiliki pengertian pendalaman kesadaran individu maupun kelompok baik berbagai lapisan sosial, profesi, mengenai norma moral yang seharusnya mereka anut dalam menghadapi lingkungan. Revolusi industri pada awal abad ke-19 merupakan fase kemajuan cara berpikir manusia yang lebih memprioritaskan kemajuan ekonomi dengan membenarkan eksploitasi sumber daya alam, di mana akibatnya dapat menelantarkan keberadaan ekosistem. Manusia memanfaatkan penemuan-penemuan baru, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mengeruk hasil kekayaan alam yang ada sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Nama saya Rizky Fajar Pakaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan berkelanjutan dalam wawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah upaya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya sebagai pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang dimana dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut akan diiringi oleh peningkatan jumlah limbah yang dimana tidak menimbulkan terdapat nilai ekonomi dan malah menurunkan mutu lingkungan hidup. Walaupun manusia tidak mengganggu sistem bumi secara keseluruhan, namun dalam kegiatannya yang menggunakan energi yang tersedia untuk berbagai keperluan ekonomi dapat menimbulkan sejumlah pencemaran. Misalkan saja asap cerobong pabrik. Asap cerobong pabrik dapat menimbulkan polusi, yang dimana polusi tersebut dapat mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon tersebut berfungsi sebagai penahan sinar ultraviolet agar tidak langsung terkena pada manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi. Dan juga, ketika lapisan ozon semakin menipis, jumlah panas yang ditampung oleh ozon akan semakin kecil juga dan mengakibatkan suhu bumi akan meningkat atau bisa disebut juga global warming. Bukti keseriusan Indonesia terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan yaitu pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi atau The United Nations Conference on Environment and Development
di Rio Janeiro, Brazil pada tanggal 13 sampai 14 Juni 1992 yang dihadiri oleh 170 negara lainnya yang dimana mereka menerima dan menandatangani dokumen Agenda 21 yang mencakup hal-hal pokok merupakan prinsip dasar. Yang pertama, pembangunan dengan dimensi sosial dan ekonomi. Yang kedua, upaya-upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan. Yang ketiga, penguatan peran kelompok-kelompok utama di masyarakat dalam rangka terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, penciptaan perangkat-perangkat lingkungan untuk pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kepada lingkungan. Esensi keberlanjutan pembangunan merupakan komitmen terhadap prinsip-prinsip kelestarian mutu dan juga fungsi lingkungan, yang meliputi yang pertama, menghormati dan memelihara kehidupan bersama. Yang kedua, memperbaiki kualitas hidup bersama. Yang ketiga, melestarikan sumber daya dan keragaman. Yang keempat, menghemat penggunaan sumber daya yang tak terbarukan. Dan yang terakhir adalah mengubah sikap dan gaya hidup perorangan. Selanjutnya, etika dan lingkungan dalam perspektif Islam. Semua ajaran Islam mengatur etika dengan Tuhannya, dengan sesama manusianya, dengan dirinya, dan dengan lingkungannya. Tidak saja manusia, tetapi alam secara menyeluruh. Aturan Islam harus mencakup semua sisi yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, bukan hanya sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam dan lingkungan hidupnya. Allah telah memberikan tuntunan dalam Al-Quran tentang lingkungan hidup. Tujuan penciptaan lingkungan hidup yaitu agar manusia dapat berusaha dan beramal sehingga tampak di antara mereka siapa yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait, yang jika salah satu komponennya mengalami gangguan luar biasa, maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain. Terdapat 3 hal yang bisa kita jadikan landasan etika lingkungan perspektif Islam. Yang pertama, ta'abud sebagai pernyataan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjaga lingkungan merupakan implementasi kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lingkungan juga bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi ini. Yang kedua, ta'akuli, menggunakan akal untuk memahami ibadah. Perintah menjaga lingkungan tujuannya sangat mudah dipahami. Lingkungan kan tempat tinggal dan tempat hidup makhluk hidup. Lingkungan alam telah didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keseimbangan dan keserasiannya serta saling keterkaitan satu sama lain. Apabila ada kerusakan yang dilakukan manusia, maka akan menimbulkan bencana yang bukan hanya akan menimpa manusia itu sendiri, tetapi semua makhluk yang tinggal dan hidup di dalamnya akan mengalami kerusakan juga. Yang ketiga yaitu takhalluk. Menjaga lingkungan harus menjadi tabiat atau kebiasaan setiap orang. Jadi menjaga lingkungan itu harus menjadi kebiasaan setiap orang karena akan mudah jika bersumber dari kebiasaan atau keseharian, sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi dengan sendirinya tanpa harus ada ancaman hukuman atau sebab-sebab lain dengan iming-iming tertentu. Jadi teman-teman, marilah kita menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Demikian penjelasan tentang etika lingkungan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.